Kalian tahu nggak sih, akhir-akhir ini penyakit diabetes sering mendapatkan perhatian yang sangat penting. Hal ini karena diabetes dikenal sebagai silent killer yang tidak disadari oleh penyandangnya. Dan saat sudah diketahui, sudah terjadi komplikasi. Estimasi yang telah disampaikan International Diabetes Federation pada tahun 2013, terdapat 382 juta orang yang hidup dengan diabetes. Diperkirakan dari 382 juta orang, 175 juta orang diantaranya belum terdiagnosis. Sehingga terancam berkembang progresif menjadi komplikasi tanpa disadari dan tanpa pencegahan. Diabetes adalah penyakit yang terjadi karena kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Pengecekan kadar gula darah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode invasif dan non-invasif. Metode invasif adalah teknik melukai tubuh pasien menggunakan jarum dan mengambil darahnya untuk diukur kadar glukosanya. Kelemahan metode ini adalah menyebabkan rasa sakit pada tubuh pasien dan efek psikologis pada pasien yang memiliki rasa takut pada jarum suntik. Sedangkan metode non-invasif menggunakan teknik biofluids dengan cara mengambil cairan dalam tubuh berupa air ludah, air mata, keringat, dan urin. Maka dari itu, tim kami menciptakan alat bermetode non-invasif untuk membuat pasien nyaman sehingga penyakit pun bisa terdeteksi sebelum bahaya menjemput. Tapi, kalian penasaran nggak sih kenapa teknik biofluids ini bisa mendeteksi diabetes? Shiv, gimana nih penjelasan terkait biofluids ini? Oke Rashid, kita bahas ya. Jadi, kadar glukosa sebenarnya dapat dideteksi dalam biofluids. Salah satunya urin dengan menggunakan prinsip elektrokimia amperometri. Ketika sebuah sistem diisi larutan analit dengan konsentrasi yang tidak diketahui, lalu anoda, katoda, dan tegangan, sistem tersebut dapat menstimulasi reaksi redoks. Reaksi oksidasi reduksi ini akan menghasilkan atau menangkap elektron. Proses tersebut akan menghasilkan arus dengan besar tertentu yang dapat diukur. Besarnya arus yang dihasilkan akan sebanding dengan konsentrasi analit yang diukur. Sekarang kita ganti analit tersebut menjadi urin yang mengandung glukosa. Glukosa merupakan senyawa yang tidak terionisasi dalam air. Maka glukosa dalam urin dapat menghambat aliran listrik. Dalam prosesnya akan ada pengurangan aliran arus yang sebanding dengan konsentrasi glukosa dalam urin. Maka dengan menganalisa nilai arus yang dihasilkan dalam proses ini, kita dapat mengetahui berapa banyak glukosa yang ada dalam sampel urin. Tetapi alangkah memudahkan jika proses ini dilakukan oleh perangkat pintar. Nah, teman-teman penasaran gak sih gimana alat ini bisa dibuat untuk mengukur kadar glukosa dalam urin secara praktis, real time, akurat, dan bebas rasa sakit? Raihan, kamu kan anak elektro, bantu kita dong. Oke Syifa, aku coba jelasin ya. Secara garis besar, alat ini diperlukan sebuah otak, yaitu Arduino. Arduino ini akan mengalirkan nilai tegangan menuju rangkaian DAC dan summing amplifier untuk diubah menjadi nilai arus. Kemudian, nilai arus tersebut akan menuju sensor elektroda kerja dan diterima elektroda pembantu. Nilai arus yang diterima dari elektroda pembantu akan menuju rangkaian ADC dan transimpedance amplifier untuk dirubah kembali menjadi nilai tegangan agar dapat diproses oleh Arduino. Nilai tegangan yang diterima Arduino akan diproses dan ditampilkan pada layar OLED sehingga pengguna dapat melihat hasil pengujian secara langsung. Berikut merupakan gambaran alat yang kami beri nama GluKiot. Berikut cara pengaplikasian GluKiot. Dimulai dengan menghidupkan alat dengan menekan tombol switch on off yang berada di samping kanan alat. Kemudian, tunggu beberapa saat hingga layar OLED menyala. Setelah dipastikan sudah menyala, celupkan 3/4 sensor elektroda ke dalam beaker glass yang sudah terisi urin. Kemudian, tunggu 10 detik hingga layar OLED menampilkan data hasil pengujian. Data yang ditampilkan pada layar OLED secara otomatis terkirim menuju aplikasi yang terdapat pada smartphone melalui bantuan Internet of Things dengan tujuan agar data tersebut dapat tersimpan di database rekam medis. Oh gitu ya Han. Jadi nih teman-teman, kenapa sih harus GluKiot? Nah, GluKiot ini akan menggunakan metode machine learning dengan pendekatan Bayesian dalam sistemnya. Jadi, GluKiot dapat mengukur kadar glukosa dalam urin secara cepat, akurat, dan data tersebut tersimpan dalam bentuk rekam medis pasien yang terkoneksi smartphone via IoT. Harapannya, GluKiot dapat membantu pasien yang menderita diabetes sehingga dapat terdeteksi sebelum bahaya menjemput. Peluang komersialisasi. Alat ini
dapat membantu memudahkan dinas terkait dalam melakukan screening penderita diabetes pada masyarakat agar mengurangi angka kematian akibat diabetes. Dalam perkembangan rancangan produk ini diharapkan dapat bermanfaat dan berdampak di berbagai aspek, antara lain 1. Aspek sosial dan kesehatan. Dengan terekamnya data pasien pada Glukiot, diharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait menjaga kesehatan, terutama dari konsumsi gula berlebih. Juga, mudahnya penggunaan Glukiot diharap dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terkait pemeriksaan dini terhadap penyakit kronis, seperti diabetes. 2. Aspek ekonomi. Glukiot dapat meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat yang berwirausaha di bidang kesehatan karena belum ada produk serupa. Dalam jangka waktu panjang, berpotensi mengurangi biaya yang harus dikeluarkan apabila penderita diabetes mengalami perburukan menjadi komplikasi. 3. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Digitalisasi pada produk ini mempermudah monitoring pasien dalam upaya pencegahan diabetes menjadi berkembang progresif, serta dapat juga sebagai acuan untuk pengembangan teknologi inovasi lainnya terkait penelitian kadar glukosa urin. Sekian dari kami. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas 11 Maret, Dosen-dosen dan tim kreatif, serta mahasiswa sekalian yang telah membantu dalam keberjalanan PKM tahun 2020. semoga selalu diberi kesehatan di tengah masa pandemi ini. Semangat UNS Juara 2020!